Makanya dia emang Tuhan di dan dalam diri Tuhan. Anda nggak ada roh Allah gitu? Nggak ada. Jadi Bang. Yesus itu yang dagingnya manusia, yang rohnya Tuhan. Iya, benar. Ya. Oh, jadi Yesus setengah manusia, setengah Tuhan. Nah, kan Anda menyimpulkan lagi, Yesus itu manusia. Nah, ini tadi rohnya Tuhan, tubuhnya manusia. Salah. Yesus itu kedagingannya 100% yang manusia. Bilang. Dengar dulu. Rohnya yang Tuhan. Nah, Anda menafsirkan begini. Anda menafsirkan begini loh. Ini kembali lagi ya buktinya. Anda mengatakan 50% manusia, 50% Tuhan. Kan kalau saya meyakini Yesus orang Kristen sering 100% bilangnya. Iya, 100% manusia, 100% Tuhan. Orang Kristen sering bilangnya 100%. Ya, 100% manusia, 100% Tuhan. Kau sendiri tadi bilang rohnya ya Tuhan. Kalau 100% manusia 100%. Berarti rohnya manusia, Bang. Salah, itu penafsiran Anda. Nah, itu penafsiran Anda. Anda 100. Oke. Kalau yang Anda maksud itu, Anda kan manusia. Anda manusia. Dengar dulu. Kalau 50% manusia harusnya setengah tubuh manusianya, setengah tubuh manusia, setengah tubuhnya yang lagi harusnya roh tubuh Tuhan dong. Itu yang 50%. Ini kan tidak. Tubuhnya 100% manusia, rohnya 100% Allah gitu loh. Ya udah. Nah iya, cuman tubuhnya doang yang manusia kan? Nah, cuman tubuhnya doang yang manusia. Perasaannya rohnya bukan manusia. Rohnya roh Allah. Sekarang Anda tubuh dengan rohnya manusia semua atau bukan? Iya. Iya. Nah, beda kan dengan Yesus. Yesus cuman setengah. Cuman tubuhnya doang. Anda mengambil setengah loh. Anda mengambil setengah. Itu salah Anda. Lah kau sendiri yang bikin rumusan itu gimana sih? Jadi gini, ada nih 2S, contohnya 2S, udah. Anda kasih sama saya 1, Anda kasih sama saya 1. Jadi bisakah dibilang orang setengah dikasih gitu? Karena 2 dibagi jadi setengah gitu. Enggak dong, enggak gitu konsepnya. Makanya ketika Anda tidak mengimani itu, Anda akan berpikir setengah. Ini. Anda harus berpikir gini, 100% tubuhnya itu manusia, perasaannya manusia. 100% rohnya itu roh Allah. 100% tubuhnya manusia. Iya, 100% tubuhnya manusia, tapi rohnya bukan roh manusia kan? Gini ya, bukan 50% dari pinggang ke atas tubuhnya manusia, dari pinggang ke bawah tubuhnya tubuh Allah. Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Enggak ada yang ngomong gitu. Enggak usah ketakutan. Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Enggak ada. Ini seluruh tubuh. Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Enggak ada yang ngomong kayak enggak ada. Iya, makanya enggak ada. 100% tubuhnya 100% tubuhnya santai aja sih. Perasaannya manusia. Santai aja, orang enggak ada yang ngomong gitu. Iya, nggak ada yang ngomong kayak gitu, nggak ada. Udah santai aja. Yang dibahas itu, Anda kan tubuhnya manusia, rohnya juga manusia, ya kan? Nah, Anda 100% manusia kan? Kalau nggak ada rohnya, Anda pasti bukan disebut manusia, tetapi jasad manusia, kan gitu. Harusnya Anda mengatakan gini, tubuh dan roh kita ini terpisah loh. Anda yakin nggak? Makanya ketika Anda mati, tubuh sama roh Anda terpisah. Tubuh saya 100% manusia. Iya, saya 100% manusia. Dengar dulu. Ini pelajarannya kayak mana sih, ya Allah? Punya pelajaran nggak sih? Iya, saya paham itu. Makanya dengerin, Bang. Justru saya bilang dengerin. Saya pelan-pelan loh. Anda kan tubuhnya manusia, tubuh manusia. 100%. Ya kan? Iya. 100%. Tubuh saya 100% rohnya manusia. juga kan 100% roh manusia kan? 100% manusia. Iya, benar. Sekarang kalau Anda nggak ada rohnya bisa disebut manusia atau tidak? Loh, manusia. Buktinya kalau Abang mati, manusia nggak? Manusia. Pasti disebutnya mayat, manusia. Bang. Enggak, mayat. Nah, sekarang mayat. Apakah jadi mayat binatang? Iya tidak, dong, manusia. jasad manusia namanya. Manusia mati. Karena enggak ada rohnya. Bang. Apakah dia apakah itu menghilangkan kodrat dia sebagai manusia? Saya tanya dulu Anda. Disebutnya tubuh manusia, jasad manusia. Saya tanya dulu, apakah itu menghilangkan kodrat dia sebagai manusia? Enggak hilang. Manusia. Enggak hilang. Gitu loh. Anda kayak kalau cuma disebutnya Anda itu manusia. Kalau nggak ada rohnya, kalau nggak ada rohnya disebutnya, kalau nggak ada rohnya disebutnya mayat manusia.
disebutnya jasad manusia gitu loh. Kalau kayak itu, kalau ada rohnya disebut manusia yang hidup gitu loh, bukan manusia aja, manusia yang hidup. Jadi gitu Anda berpikirnya kan? Iya, kalau ada rohnya manusia yang hidup. Enggak. Jadi gini loh, bener, jadi Oten itu harus menolak waras, dah bener deh ini, ya Allah. Bukan menolak waras, ya Allah. Karena Anda tidak mengimani Tuhan bisa jadi manusia, Anda tidak percaya. Mengimani lagi, nggak ada yang ngomongin iman, Bang, nggak ada yang ngomongin iman. Bukti ini lagi ngomongin anda kalau tidak ada rohnya. Anda tidak ngomongin kalau tidak ada rohnya disebutnya dari konsep Anda berpikir, Anda itu masalah iman. Jujur aja, kita di sini saya nggak munafik. Saya berdasarkan iman. Anda pura-pura tidak membawa iman, padahal Anda kan di sini membawa iman gitu loh. Anda membawa doktrin, tapi nanti Anda katakan orang lain membawa doktrin gitu loh. Anda membawa dogma, Anda katakan kita lagi ngomongin begini. Kita lagi ngomongin kebenaran universal, Bang. Ini tentang kebenaran universal dulu. Yesus itu kebenaran universal ya, dengar. Yesus itu 100% tubuhnya manusia, 100% rohnya roh Allah gitu. Oh ya udah, coba di mana dalilnya kalau gitu? Udah biar nggak main polemik kata, silakan. Loh, di mana dalilnya? Kok loh? Di mana dalilnya kalau Yesus itu tubuhnya manusia, rohnya 100% roh Tuhan, itu di mana? Di dalilnya yang dia manusia itu baca tuh Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Tuh, kok nyuruh saya baca? Manusia. Saya tanya dalilnya di mana? Ya itu, ya udah itu Yohanes 1 ayat 1. Enggak, buat teman gini ya. Tadi katanya tidak lepas dari iman. Sini, buat teman-teman yang muslim di sini boleh baca. Tadi tidak lepas dari iman. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa buat teman-teman. Di mana dalilnya Yesus disebut tubuhnya manusia, rohnya bukan manusia? Itu di mana? Kalau Anda mengatakan gitu seperti itu, tidak ada yang langsung seperti itu. Sudah, berarti ngarang. Konsepnya tidak ngarang kan? Dengar dulu. Kalau Anda mengatakan mengarang, harusnya begini dong. Kalau mengarang itu, saya adalah nabi, itu mengarang. Harusnya orang hati-hati, gitu loh. Ketika saya mengatakan saya nabi, kalimatmu itu dari mana? Kalimatmu itu dari mana dari tadi? Perlakuan, dari penyampaian, dari apa orang, biarlah orang yang langsung, tanpa disebutkan pun dia nabi. Ya udah, nggak ada dalil. Ya udah, nggak ada dalil. Bukan nggak ada dalil ya. Nah sekarang, tapi Anda inginnya dalilnya ya makanya saya tungguin mana dalilnya. Enggak, dalil yang sesuai dengan pemikiran Anda. Saya nanya dalil yang sesuai kok sesuai dengan pemikiran, kok jadi ke saya, kok jadi saya yang disalahin. Nah, saya tanya, saya katakan baca Yohanes 1 ayat 1. Iya, enggak, yang tadi kau bilang itu dalilnya mana? Yang tadi kau bilang itu dalilnya mana gitu loh. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pakai landasan. Ya udah. Dia sebagai manusia, apa itu di situ apa itu? 1 ayat 1 sampai 3. Enggak ada di situ, enggak ada. Nggak ada di situ dalil tubuhnya manusia, rohnya bukan manusia, nggak ada di situ. Nah, enggak, sekarang yang dikatakan di situ firman itu telah menjadi manusia, benar nggak? Nggak ada. Yohanes 1 sampai 3 nggak ada kayak gitu bunyinya. Nggak baca lah bang, baca. Nggak ada loh. Baca, nggak usah bilang nggak ada. Nggak ada di situ dalilnya. Loh, nggak baca. Anda baca, Anda tuh bisa buka kamera, itu Anda buka. Anda buka lah, jangan manja kali loh. Udah Tuhannya dibunuh orang, masa baca aja minta dibukain? Kok sendiri tuh udah bisa open cam itu? Tuh. Oke, nggak apa-apa. Kristen biasa kok dikatakan seperti itu. Kalau Kristen nggak boleh membalas gitu. Enggak. Iya, karena fakta. Iya, nggak apa-apa. Iya, karena fakta. Orang fakta mau diapain nih? Memang Tuhan. Iya, faktanya begitu. Bukan tukang kawin, bukan. Coba baca dalilnya. Faktanya dia yang dibunuh orang. Bukan. Iya, faktanya dia dibunuh orang, bukan tukang kawin. Itu faktanya. Ya malah jomblo dia, malah nggak pernah kawin kan? Tuhannya jomblo. Iyalah, nggak mungkin kau Yunani. Justru Tuhannya jomblo. Gimana sih? Aneh. Kalau kakek Tuhannya baru tukang kawin, kalau Tuhannya jomblo, nggak laku. Ayo, mau kemana lagi? Jomblo abadi.
Nah itu Yohanes 1 ayat 14, di ayat 14-nya dikatakan. Dan firman itu telah berarti nggak ada ya di 1 sampai 3 nggak ada ya? Enggak, bukan di 1 sampai 3 nggak ada ya? Oke, iya. Di situ karena Anda ketika sampai situ tidak ada langsung kata manusia. Dijelaskan di perikopnya di Yohanes 1 ayat 14. Nah, di situ. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Berarti firman itu yang menjadi manusia. Nah, bukan roh kan di situ nggak ada roh. Nah, untuk roh Anda baca nih di entar dari roh. Nah, makanya gini loh. Anda membacanya itu berarti manusia ini Tuhan Yesus kan? Daging manusia ini Tuhan kan? Apa? Daging manusia ini Tuhan kan? Manusia. Anda ya Tuhan kan itu kan firman tadi jadi daging. Iya, itu kan firman jadi daging manusia. Itu ayatnya. Bukan menjadi Tuhan. Iya, berarti yang manusia. Jadi yang Tuhan itu yang daging, bukan yang roh. Nah, bukan, makanya firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman telah menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan. Iya. Bukan menjadi roh di situ, tapi yang jadi daging. Berarti yang jadi daging Yesus itulah yang Tuhan. Kita apakan di situ, di situ Anda akan selalu ngeyel gitu loh. Nah, sekarang gini aja. Untuk Anda sendiri yang bawa dalil kok bilang saya ngeyel? Anda yang bawa dalil kok. Kenapa yang saya bilang? Enggak, saya enggak ngeyel loh. Anda ini ingin tahu. Dengar. Anda ingin tahu, tapi Anda tidak mau tahu gitu loh. Anda keras. Ya saya tanya, yang jadi daging itu apa di situ? Yang jadi daging itu apa di situ? Firman Tuhan, firman Allah. Firman kan? Nah, firman jadi daging, berarti daging itu Tuhan kan? Kok daging itu Tuhan? Firman udah menjadi manusia kok jadi bukan Tuhan? Roh. Lah itu firman itu Tuhan atau bukan? Loh, firman Tuhan tapi udah menjadi manusia, jangan Anda katakan jadi daging kan? Yang jadi daging, bukan jadi roh kan? Iya. Jadi manusia ya. Tadi Anda asumsinya yang daging manusia, yang roh Tuhan. Di mana itu? Sementara Tuhannya sendiri jadinya daging, bukan roh. Anda baru itu jadi manusia udah. Anda baca nih di Lukas 1 ayat bentar ya. Bentar, Bang. Malah kebalik tadi ngejelasinnya, yang dagingnya manusia dia bilang. Justru yang jadi manusia itu Tuhannya malah, bukan roh. Gimana sih? Kok malah dibilang aku yang ngeyel? Kan saya ngikutin dalilnya. Nih saya kalau perlu bantu cari, saya bantu cari. Nggak, kalau abang satu perangkat, kalau memang susah, saya bantu cari gitu. Kalau abang ada 2 perangkat, abang yang tampilkan gitu, Bang. Lukas 1 ayat 25 baca. Lukas 1:25. Oke, kita buka ya. Abang ada perangkat lain nggak di situ? Nggak ada, Bang, nggak ada. Nggak ada ya, udah berarti saya yang tampilin ya, nanti abang yang baca. Nah gitu dong, bagus ini. Lukas 1:25 kita buka. Iya, biar saya ingin Lukas 1:25. Bukan memaksa Anda jadi Kristen, bukan. Enggak, jangan. Tapi biar Anda tahu kebenaran gitu. Betul. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Apa ini? Lukas 1, Bang. Lukas 1 ayat. Ini Lukas 1. Ini Lukas 1:25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku. Oh, 35. 35. Oke. Nah, jawab malaikat itu kepadanya, berarti kepada Maria ya ini ya. Oke. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Nah, apa maksudnya? Anak Allah. Nah, abang baca itu Roh Kudus akan turun. Roh Kudus berarti Roh Kudus itulah Roh Yesus gitu loh. Roh Kudus itu Roh Yesus, Roh Allah. Itu. Jadi Roh Kudus itu Yesus. Nah, bukan, jangan Anda membuat seperti itu. Roh Kudus itu Roh Allah. Nah, Yesus itu rohnya Roh Allah gitu loh. Bukan Anda katakan jadi Roh Kudus itu Yesus, bukan. Roh Kudus itulah. Kan abang yang bilang. Abang yang bilang.
Enggak. Jadi yang jadi Yesus itu Roh Kudus. Nah, tadi udah dikatakan firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Firman yang jadi daging, Roh Kudus yang jadi rohnya jadi gitu. Jadi manusia. Nah, dan Roh Kudus lah rohnya gitu loh. Iya, berarti Yesus itu rohnya Roh Kudus. Iya, benar. Itu Abang Pak. Oh, mantap. Jadi Tritunggal itu, Roh Kudus itu berarti Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus gitu ya? Roh Allah. Lah, kan tadi Yesus rohnya Roh Kudus katanya. Abang tahu nggak Roh Allah itu Roh Kudus gitu loh. Roh Kudus itu bisa nggak terjangkau ruang dan waktu, Bang. Jadi dia bisa di mana aja dalam waktu bersamaan gitu loh. Jadi kesimpulannya gitu. Gimana nih? Kesimpulannya gimana? Ya, Yesus itu Roh Allah, rohnya Roh Allah. Rohnya Roh Allah. Terus ya. Bukan Roh Kudus, bukan? Ya, Roh Kudus itu Roh Allah, Bang. Loh iya, kan Anda bawa ayat ini, nah ini makanya kan? Saya katakan Roh Kudus gini Bang ya, Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Ya udah, berarti Roh Yesus Roh Allah. Oh, roh Anda roh siapa? Roh manusia, roh saya roh yang diciptakan, yang diembuskan Tuhan. Iya sama aja berarti roh Allah juga kalau gitu. Beda. Kok beda? Berarti begini nih saya katakan, apakah roh Anda roh Allah? Enggak, itu dulu. Kembali saya tanya, apakah roh Anda roh Allah? Iya, terus roh siapa? Kalau bukan roh Allah, roh siapa? Berarti hebat kali lah iblis bisa berkuasa atas Anda padahal roh Anda roh Allah. Lah, emang roh Anda roh siapa sih? Roh saya roh ciptaan, roh manusia. Iya, maksudnya roh ciptaan dari Allah. Gimana sih kau ini? Nah, iya, tapi kalau roh Yesus bukan roh ciptaan, memang roh Allah itu sendiri gitu loh. Anda harus mengerti roh Allah. Yesus adalah roh Allah, bukan roh ciptaan, roh yang diapain Allah, bukan. Roh Yesus adalah roh Allah itu sendiri, gitu loh, Bang. Makanya roh Yesus adalah roh Allah itu sendiri. Iya, pakai dalil yang mana itu? Nah, itu tadi udah saya tunjukkan Lukas 1 ayat 35. Nah, Anda bilang lagi kemana? Itu udah baca itu. Elisabeth dipenuhi Roh Kudus itu gimana? Dipenuhi Roh Kudus, bukan turun ke dia Roh Kudus, berarti dipenuhi Roh Kudus. Ya dipenuhi dia. Dengar Bang ya. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus. Nah, Abang baca tuh Yohanes, ada di situ roh kecil, baca. Di Yohanes sebentar ya. Kok jadi roh kecil sih? Kok jadi roh kecil? Ya semuanya roh itu dari Allah, Bang. Roh Allah itu kan maksudnya roh dari Allah. Gimana sih? Masa kayak gini nggak paham? Benar, Bang. Kita nggak usah membuat kayak gini nggak paham. Saya nggak mau menghakimi Abang ya. Enggak. Maksud kalimat roh Allah itu kan roh dari Allah, Bang. Nah, enggak, itu salah. Nah, itu iman kita, Bang, bedanya. Iman Abang meyakini roh yang dari Allah itu adalah roh Allah. Nah, iman kami tidak meyakini roh dari Allah itu tidak meyakini kalau roh kami itu adalah roh Allah gitu loh. Berarti Abang mengakui roh Abang itu roh Allah dong, gitu ya. Nih. Berarti Abang kalau kayak itu Abang 100% manusia, 100% Allah dong. Nih baca nih. Di dalam kitab Kejadian 6 nih. Bang, ini bacaannya ya. Enggak. Baca dulu. Nanti kita sampai situ. Nanti kita ke situ. Sekarang saya mengatakan gini. Tadi Anda katakan roh Anda roh Allah, ya enggak? Ya, ini ada ayatnya nih. Enggak. Tadi Anda mengatakan roh Anda roh Allah. Iya, ini ada ayatnya. Di Allah mengembuskan. Iya, ini ada ayatnya. Gimana sih? Bukan roh Allah, bukan roh Allah. Ini siapa ini yang ngaku di sini? Nih, ya, berfirmanlah Tuhan. Mengembuskan nafas kehidupan, Bang. Allah mengembuskan nafas kehidupan. Roh. Jadilah ini loh. Nih bunyinya ya. Nih, berfirmanlah Tuhan. Di mana Kejadian berapa, Bang? Kejadian 6 nomor 3. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Udah, berarti daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Udah. Jadi roh, di dalam dirimu roh siapa? Jadi abang yakin nggak kalau konsep kekristenan ini kan Anda bertanya, dengar dulu. Iya. Berdasarkan ayat ini rohmu roh siapa? Roh saya roh manusia.
Oh, berarti salah Tuhannya. Ini salah Tuhannya. Bukan ini. salah Tuhannya. Dengar dulu. Jadi makanya yang benar siapa? Anda atau Tuhan Anda? Ntar dengar dulu. Manusia ketika dia menerima menerima Allah, maka roh Allah akan berdiam di dalam dia. Makanya ada di ayatnya gitu? Dikatakan Yesus, sebab aku akan diam di dalam engkau, di dalam Bapa diam di dalam aku. Itu dibaca aja ayatnya itu, Bang. Ntar ya. Itu udah ada ayatnya loh. Itu udah jelas loh. Ini Tuhanmu itu berfirman loh. Ini Tuhanmu apa bukan sih sebenarnya ini? Jadi gini, Bang. Kok percaya nggak sih perkataan Tuhan ini? Enggak gini, maksudnya gini, abang harusnya gini. Apa sih kenapa sih kalian mengatakan seperti itu gitu aja? Apa sih pemahaman kalian tentang itu? Ini ayatnya loh. Ini ayatnya sudah gamblang bahasanya. Coba baca lagi, Bang. Oke, dengar ya. Kejahatan manusia. Ini biar saya bacakan ayat dari atasnya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Udah. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang keanamaan. Nah, jadi Bang, di sini menjelaskan ya, bahwasanya roh Tuhan itu juga pada sebelumnya itu ada di dalam manusia, tapi bukan menghilangkan roh manusia itu nggak ada di dalam dia, tetap ada roh manusia, tapi roh Tuhan juga berdiam di dalam manusia pada saat itu gitu loh. Abang nggak usah apa. Jadi gini, ya terserah Bang, abang mau ketawa, mungkin karena abang merasa gini ya, abang begini Bang, abang merasa kok Tuhannya Kristen ini nggak terjangkau ya? Iya, memang nggak terjangkau. Jadi abang akan merasa bingung gitu loh. Kenapa? Bukan ke situ, Bang. Yang saya katakan begini loh. Jadi yang saya katakan begini. Saya tanya nih, ini dari ayat ini saya tanya, yang ada yang berdasarkan ayat ini, yang ada pada diri manusia itu roh siapa? Roh manusia. Oh, ayatnya salah berarti ya? Abang ini yang dulu, salah tidak ayatnya. Akan selama-lamanya. Abang baca itu tidak akan selama-lamanya. Iya lah metong. Gimana sih? Abang metong. Abang tengok itu. Umurnya aja disebut sampai 120 tahun ini. Berarti intinya apa? Roh Tuhan sudah tidak ada di situ. Mati dia masih lah kalau udah nggak ada rohnya gimana sih? Masih hidup manusia itu. Oke, sekarang begini, kita larinya begini Bang ya, gini aja. Abang mengakui roh ini kita Tuhanmu ini berfirman benar apa salah? Gimana? Abang tidak akan bisa mengimani apa saya. Udah, oke. Sekarang begini, kalau abang bilang roh abang jadi itu saya yang bilang tidak mengimani. Enggak, kenapa dibilang Anda yang tidak mengimani ayat ini kok jadi dituduh? Kok saya yang dituduh? Enggak, saya mengimanin, tapi saya katakan Anda tidak terima gitu loh. Bukan. Kalau roh manusia. Dengar dulu Bang, roh manusia tetap roh manusia. Dengerin pertanyaannya. Roh yang ada pada diri abang berdasarkan ayat ini roh siapa? Ya, roh Tuhan berdiam juga di dalam manusia. Roh Tuhan kan? Tapi manusia ada rohnya di situ gitu loh. Ada dua rohnya. Nah, abang salah. Makanya gini, aku sendiri yang bilang. Dengar dulu. Abang nanya kan, saya jelaskan. Abang nanya, saya jelaskan. Iya. Konsep kekristenan Bang harus menjelaskan. Karena kami bukan mau membuat abang Kristen. Gimana caranya double roh? Oke. Bukan double roh. Jadi begini, roh saya hidup nih. Ketika saya terima kehadiran Tuhan, roh Tuhan berdiam di dalam saya. Gitu loh. Nah, ketika saya tidak hidup di jalan Tuhan, roh Tuhan keluar dari saya dan saya memakai roh manusia, maka saya tetap hidup. Gitu loh. Tapi ketika saya menerima kehadiran Tuhan, roh Tuhan berdiam di dalam saya. Berarti ada dua rohnya. Bukan dua rohnya, Bang. Nah, abang kan itu tadi.
Saya udah mengatakan roh Tuhan. Abang sendiri yang jelasin. Tuhan, iya, ketika Tuhan saya menerima Tuhan, double roh. Roh Tuhan akan menerima. Itu double roh power. Tuhan akan berdiam di dalam saya, gitu loh. Itu iya, berarti ada dua rohnya kan? Berarti ada dua rohnya. Nah, abang salah, rohnya tetap satu. Anda lebih hebat dari Yesus, Bang. Yesus cuma satu rohnya, Anda dua rohnya. Nah, anda kan begini. Nah, Anda bilang langsung dua rohnya. Anda yang menafsirkan sendiri. Yang saya katakan Anda yang bilang, Anda yang bilang. Gimana sih? Loh, sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda, ya. Anda pergi nih, Anda di rumah. Nah, datang teman Anda ke rumah Anda, apakah Anda menjadi dua? Tidak dong, karena Anda tetap Anda, roh kawan Anda atau teman Anda tetap teman Anda, gitu loh. Anda tetap satu, sama seperti itu. Manusia tetap saya, roh Allah ya beda lagi, bukan roh saya jadi dua, enggak. Anda harus membedakan itu, gitu loh. Jangan Anda paksakan, harus sesuai dengan kepemikiran Anda. Makanya kita memiliki iman yang berbeda, sama seperti ini. Kalau saya katakan, Anda mengatakan roh Anda adalah roh Allah, berarti Anda sama dengan Anda setengah 50%. Kalau kita tarik nih ke seperti yang Anda katakan tadi, berarti Anda 50% manusia, 50% Allah. Oh, Anda malah double-double, Bang. Lebih hebat dari Yesus. Tadi Anda mengatakan, ketika saya mengatakan, Yesus, dengar dulu. Yesus ketika itu kan rohnya cuma roh Tuhan. Nah, Yesus itu kan rohnya, Anda malah ada roh manusia, roh Tuhan. Lebih hebat dari Yesus, Bang. Ketika saya bertanya, Anda langsung diam, gitu loh. Kenapa sih? Anda jawab. Anda udah nggak bisa menjawab loh. Sekarang saya katakan, tadi Anda mengatakan, ketika Yesus dagingnya 100% manusia, baru rohnya 100% Allah. Anda katakan dia itu 50% manusia, 50% Allah. Itu Anda katakan. Nah, saya membantah, ya kan, saya bantah. Karena 100% manusia daging, 100% rohnya roh Allah. Sekarang saya tanyakan sama Anda roh Allah nggak? Ya berdasarkan ayat ini roh Allah. Nah enggak kok, ya ayat Anda pakai Al-Quran atau pakai Alkitab gitu loh? Atau Anda pakai Alkitab? Enggak, entar dulu. Anda percaya Al-Quran atau Alkitab? Itu dulu. Kita enggak, saya tanya, Anda percaya nggak ayat ini? Anda punya Al-Quran, tapi Anda nggak apa? Dalih Anda Al-Quran gitu. Roh Anda itu roh Allah atau roh manusia gitu loh? Itu aja. Roh dari Allah disebutnya roh Allah. Tadi Anda mengatakan roh Allah, berarti roh dari Allah, roh Allah gitu. Iya. Oh, kan sesuai dengan ayat ini juga nih. Berarti Anda 100% Anda 50% manusia, 50% Allah dong. Ya, kalau begitu berarti Tuhan Anda yang salah. Nah, kan tadi kan saya kan membawa pemikiran Anda tadi. Ya ini berdasarkan ayat ini. Ini berdasarkan ayat ini loh. Nah, gini ya buat teman-teman muslim, gini loh. Bang Alif mengatakan tadi bahwasanya Yesus, yang saya katakan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Rohnya tubuhnya 100% manusia, perasaannya 100% manusia, dan rohnya roh Allah. Bang Alif mengatakan 50 itu berarti 50% manusia, 50% Allah. Nah, saya bantah, saya katakan 100% manusia, 100% Allah. Nah, Bang Alif tetap mengatakan 50% manusia, 50% Allah, karena dasarnya adalah, dalilnya adalah karena manusia tubuhnya, rohnya roh Allah gitu loh. Berarti 50% manusia, 50% Allah. Sekarang saya pertanyakan, apakah dalam Islam roh manusia adalah roh Allah? Itu loh, itu aja jawab. Kalau roh Allah ada, roh Allah berarti Bang Andi, noise Bang Andi. Oke, saya mute. Ya, sebentar Bang. Kan udah dijelaskan dari tadi, disebut roh Allah itu maksudnya kan roh dari Allah gitu loh, roh dari Tuhan. Enggak gini aja. Apa yang saya pertanyakan, apakah roh manusia, roh Anda roh manusia atau roh Allah? Itu aja, simpel. Roh Allah sesuai dengan dalil. Roh Allah, udah. Roh Allah, berarti Anda 150% manusia, 50% Allah dong. Jangan dibaksa pusing, Ustaz. Kasihan dia. Enggak, menurut konsep pemikiran Anda. Menurut konsep pemikiran Anda tadi, berarti Anda mengatakan Anda 50% manusia, 50% Allah. Ya enggak? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang itu. Aduh, ini Angel. Oke, saya mute dulu. Tapi begini ya buat teman-teman, saya sayang sama kalian semua. Apalagi? Saya kasih kalian semua. Maksud begini. Yuk, saya juga sayang. Cep. Iman Anda itu tidak akan menjadi
menjadi batu sandungan buat saya, tetapi saya tetap mengasihi Anda. Begitu. Nah, begitu loh. Boleh lagi masuk. Saya Silakan. perlu bawa Boleh nggak, Tat? kitab suci Anda gitu. Iya, Bang Andi silakan. Tapi ketika Anda membawa kitab suci saya bukan marah, bukan. Tapi ada yang harus saya klarifikasi karena Anda udah salah menafsir. Gitu. Halo, Bang. Saya mau nanya. Jadi kalau orang Muslim gitu, Diturun, ntar dulu, Mbak. Allahnya, halo, ya? Ntar dulu, belum kelar dua di atas. Diam dulu lu sama gua nanti. Ya, silakan Bang Andi. Bang Andi, silakan. Brother, menurut yang ada di Bible, roh itu ciptaan Tuhan. Menurut di Bible, Zakaria 12 nomor 1 ya tadi ya. Ya, Betul. Tuhan bisa jadi manusia. Manusia nggak bisa menjadi Tuhan. Itu kita harus sepakat dulu nih. Seperti itu. Tuhan kita harus sepakat dulu, bro. Percaya ke Anda kalau roh itu ciptaan Tuhan? Kalau roh Allah tidak. Saya berbicara roh dulu, berbicara roh di dalam diri manusia. Iya, Dengerin Anda dulu. roh, Kamu ini kok ngerecuh sih, nggak dengerin orang? Dengerin dulu lah, baru Anda jawab nanti gitu loh. Roh di dalam diri manusia itu ciptaan Tuhan, setuju nggak? Iya, yang diembuskan Tuhan nafas kehidupan, ya. Ya, setuju ya. Yesus itu manusia nggak? Manusia. Oke, roh di dalam diri manusia Yesus ciptaan Tuhan apa bukan? Apa? Roh di dalam diri manusia Yesus ciptaan Tuhan atau bukan? Bukan, karena saya dia roh ulang Allah, lagi, Bang. mundur satu langkah lagi. Dengerin baik-baik. Menurut Bible, roh di dalam manusia itu ciptaan Tuhan, betul? Roh di dalam manusia, iya. Ya, betul. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia, kalau Yesus manusia, iya. Manusia. Roh di dalam diri manusia Yesus ciptaan Tuhan atau bukan? Loh, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, bukan. Ngaco kan? Ngaco kan? Gini. Ngaco lu, bahasa Indonesia lu ngaco. Bukan. Kenapa Anda ngaco? Karena Anda tidak mengimanin bahwasanya roh Allah ada gitu loh. Saya nggak nanya itu loh. Ada roh Allah. Saya nggak nanya. Tolong tampilkan dulu Zakaria 12 nomor 1 Tan. Saya udah menjawab. Izin dulu Tan. Kita pakai data, Zakaria 12 nomor 1 Tan. Izin dulu pakai data kita. Kita baca bareng-bareng ya, santai gitu. Nih. Zakaria berapa? 12 nomor 1 ya, Tan. Roh ciptaan ya. Bukan ya, Tan? Coba lupa, ntar dulu. Saya lihat. Zakaria 12. Iya, benar. Ini tampilannya aja. Tampilannya sebentar ya. Nah, ya. Ini, tampilannya nih. Oh ya, ini. Nih. Coba dibaca, Bro. Zakaria berapa? 12 nomor 1. Iya. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi yang menciptakan roh dalam diri manusia. Itu tadi baca saya dulu, katakan. baca dulu belum kelar nih. Kan udah roh dalam manusia. Udah roh, jelas. jadi menurut Anda data di sini roh di dalam diri manusia ciptaan Tuhan ya? Iya. Oke. Iya, baik. setuju. Yesus itu manusia nggak? Yesus manusia. Oke. Tapi dia manusia Allah, Bang. Dengar dulu, dia manusia Allah. Dengar dulu, dia manusia Allah. Gitu. Dari mana ada manusia? Di mana tertulis itu? Statement kamu itu di mana tertulis? Nah, tadi udah saya katakan. Baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Coba di mana tertulis Baru, itu Yesus manusia? Yesus itu manusia Allah, di mana tertulis? Ya, baca Bang. Iya, silakan Anda bacakan. Saya pengen dengar Yesus manusia Allah, di mana tertulis? Dengar dulu. Ya, Anda juga harus mengerti dulu tentang konsep Kristen ya. Di mana tertulis statement Anda itu? Anda selalu di mana tertulis, sudah Anda saya katakan. Anda sendiri yang ngomong Yesus itu manusia Allah, di mana tertulis? Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Di sana kalau Yesus belum jadi, di Yohanes 1 belum ada Yesus. Siapa yang bilang belum ada Yesus? Itulah Anda udah salah. Yohanes itu siapa? Di Yohanes berapa ada Yesus?
Ya, kok Yohanes ada Yesus loh. Di mana tertulis Yesus ada di Yohanes 1? Di mana tertulis? Itu di situ penjelasan Yesus itu tentang ada di Yohanes 1:14, baru ada Yesus. Anda akui enggak? Anda akui? Yesus itu ada di Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Nah, sekarang kita lanjut sekarang, ya. Kita lanjut. Jadi Yohanes 1 ayat 1 coba. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu manusia Allah. Jadi yang dilahirkan Maria, yang menjadi bayi, yang dengerin dulu. Ada pernah Maria melahirkan bayi, dibungkus lampin, taruh di palungan. Pertanyaannya adalah, bayi itu manusia atau Tuhan? Manusia, tubuhnya, rohnya roh Tuhan. Dari mana tertulis rohnya Tuhan? Nah, baca di di Lukas berapa tadi ya? Lukas berapa tadi ya Bang Hos? Bang Alif? Bentar ya. Lukas 1:35 dari Roh Kudus. 1:35 gitu loh. Gini loh Bang, maksudnya gini ya. Jangan yang punya maksud, Pak, dari mana tertulis bayi ini rohnya Tuhan, roh Tuhan? Baca Lukas 1 ayat 35. Itu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah, Bang. Yakin? Iya. Yakin nih? Iya. Apa bedanya Roh Kudus dengan roh Bapa? Kok apa bedanya roh Kudus sama roh Bapa itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Oke, lanjut ya. Jadi gini, oke, dengar dulu Bang ya, dengar. Ya, silakan. Jadi konsep kekristenan gini ya. Allah itu adalah ada sang sumber, itulah Bapa, sang sumber ya, sang sumber. Jadi sang sumber ini memiliki firman, itulah yang menjadi manusia. Itulah Yesus. Ya. Saya nggak nanya itu. Baru firman ini dan Allah itu sendiri memiliki roh. Jadi Bang, hakikat Allah ini memiliki firman dan roh gitu loh. Dan saya hakikat kesempurnaan itulah yang disebut Bapa. Ini loh, enggak itu dulu tadi. Bang. Jadi sama seperti Abang, ya Bang apa ini? Enggak usah ke saya, kita bahas Yesus loh ini. Bang Hamdi terdiri dari apa? Dari jasmani rohani. Manusia. Jasmani rohani. Dari Abang adalah manusia. Kok kita membahas manusia ini, kita bahas Tuhan. Dengar dulu. Abang manusia, tapi Abang memiliki roh enggak? Ada rohnya, roh ada. Abang punya perkataan, pemikiran atau kekuatan nggak? Ada, saya bisa mikir, justru saya diskusi bisa mikir. Itulah nih. Bang Allah memiliki firman dan roh gitu. Jadi Tuhan kamu punya fisik, jenis kelaminnya apa? Nah, kan Tuhan kau punya fisik. Kau ambil contoh saya. Berarti Tuhanmu punya fisik ya? Nah, sekarang begini. Kena balik kan? Saya katakan. Kena balik lu. Bukan kena bala, bukan kena bala. Saya lagi yang ngomong, kau dari tadi ngoceh. Kamu mengambil contoh Tuhanmu kepada saya ini laki-laki, punya nonot habis disunat. Berarti Tuhanmu kayak saya begitu? Silakan jawab. Ya Tuhan saya menjadi manusia bisa dan mampu. Iya. Berarti di surga sekarang ini Tuhanmu laki-laki. Loh. Dalam tubuh Yesus yang sebagai laki-laki yang diambilnya, iya. Di surga itu ada Bapa, ada Yesus. Yang mana yang Tuhan? Ada Bapa. Nah, Anda balik lagi. Udah saya katakan, Allah yang sang sumber itu memiliki firman dan roh. Jadi sekarang konsepnya udah beda gitu. Ini sekarang Anda katakan lagi Bapa. Udah jelas. Di surga itu ada berapa Tuhan di surga sekarang? Tuhanmu ada berapa? Kok ada? Udah jelas satu. Satu siapa namanya? Loh, Allah. Yesus bukan namanya Allah. Namanya tidak ada. Dengar. Kedudukan Yesus di surga itu Tuhan atau bukan? Bukan namanya. Nama Tuhan kami bukan Allah. Itu beda. Enggak, Tuhan kami tidak punya nama yang namanya Allah. Saya ulang kembali. Kedudukan Yesus anaknya Maria ini di surga sebagai apa? Sebagai apa? Iya, dia raja atas alam semesta. Bukan Tuhan. Ya Tuhan. Ya jadi raja atas alam semesta bukan Tuhan. Enggak, atau gini. Oke, Tuhan udah dijawab. Ada raja atas alam semesta selain Tuhan. Ditambahin. Kalau Yesus di surga Tuhan, berarti Tuhanmu itu laki-laki, betul? Nah, Anda mengatakan Tuhanmu itu laki-laki, salah. Tetapi Yesus laki-laki atau perempuan?
Saya tanya, Yesus laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Yesus di surga laki-laki atau perempuan? Loh, Bang, gini ya. Apa sih kamu diskusi begini? Nah, Anda langsung mengatakan Yesus di surga. Itu salah. Karena Tuhan kami Bang tidak bisa Yesus terangkat ke surga itu sama fisiknya atau tidak? Ya. Ya, fisiknya Yesus laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yesus di surga punya fisik nggak? Loh, punya. Punya. Fisik Yesus laki-laki itu apa perempuan? Laki-laki. Oke, apakah fisiknya Yesus di surga Tuhan? Ya iya. Berarti Tuhanmu punya fisik laki-laki, yaitu Yesus, betul? Dia bisa menjadi fisiknya. Udah, lanjutkan. Iya, enggak saya akui, iya, udah. Selesai. Udah. Iya. Diakui. Nah, udah. Selain Yesus ada lagi nggak? Selain Yesus? Enggak. Ya nggak ada. Selain Yesus ada lagi nggak? Oh, berarti Bapak nggak ada, udah nggak ada Bapak. Nah, berarti Anda kan udah saya katakan, Bapak diam di dalam Yesus, Yesus diam di dalam Bapak, Bapak diam di dalam Roh Kudus diam di dalam ketiga ini diam di dalam yang satu. Gitu. Di surga berarti Bapak jadi Yesus. Kan itu Anda salahnya, bukan Bapak jadi Yesus, bukan gitu. Kan udah nggak ada, udah berdiam dalam diri Yesus. Jadi gini Bang ya, gini. Kalau untuk abang bilang itu rahasia surga. Bagaimana dia di sana? Tapi yang kita lihat dan itu harus kita akui. Saya nggak mau menyangkal sesuatu yang memang benar gini. Yesus terangkat ke surga itu fisik yang dibawanya adalah laki-laki. Bapak itu kemana setelah dia terangkat ke surga? Setelah dia terangkat ke surga. Ketika Anda mengatakan, ketika dia terangkat ke surga, Bapaknya kemana? Ya, diam bersama dengan Yesus. Nah, berarti berdua. Ayatnya di sebelah kanan Bapak malah. Kok jadi dua? Abang udah saya katakan. Yesus bilang, Yesus bilang, dia kan bilang begini ya, di dalam Lukas contohnya. Bertahta di sebelah kanan Allah ada. Duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sebelah kanan Yesus di situ siapa? Abang tahu nggak itu Bang mengenai apa? Penglihatan. Udah. Jadi abang ngerti kenapa tidak dibilang di bawah? Kenapa tidak dibilang di bawah? Enggak, kenapa tidak dibilang di bawah? Karena bilangnya di samping, Bang. Di surga itu, saya setengah menit. Di surga itu Tritunggal atau Oneness? Silakan Ustaz, lanjut. Itu aja pertanyaan Ustaz. Kok Tritunggal ada Oneness? Kan udah kita bilang Bang, Allah itu Trinitas, dia itu tiga tapi satu gitu loh. Jangan memisahkan. Iya, ada tiga kan? Dan ya udah, berarti di surga tetap ada tiga kalau gitu. Enggak, bukan. Nah, abang bilang lagi. Jadi saya tanya nih, abang seandainya abang punya kuasa roh, abang bisa keluar. Udah, perkataan abang bisa berubah menjadi manusia. Dengar dulu. Apakah perkataan abang ini bukan abang? Orang lagi ngomongin Tuhan juga ngomongin orang. Dengar dulu, biar Anda ngerti tentang iman kekristenan gitu. Cara ngelesnya apakah roh abang itu bukan abang? Kenapa saya tanya membahas dulu. Manusia ini membahas Tuhan? Ya, biar sedangkan ini ayatnya Bang. Ini kan bunyinya begini. Nih, Yesus kan berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yesus duduk di sebelah mana Bang? Kanan. Berarti sebelah kanan ya. Berarti yang di sebelah Yesus siapa? Nah, abang langsung gini, sebelah kanan berarti sebelah Yesus siapa? Bukan begitu. Kan ayatnya begitu bunyinya. Berdasarkan Lukas 22:6-9. Siapa yang Maha Kuasa di sini? Jadi gini Bang. Dengerin dulu pertanyaannya. Jadi berdasarkan Lukas 22:6-9. Jadi dengar dulu. Saya dulu. Karena ini kan. Dengerin dulu datanya. Berdasarkan Lukas 22:6-9. Siapakah yang Maha Kuasa di sini? A. Allah, B. Yesus. Silakan. 22 ayat 9. Lukas 22:6-9. Lanjut Tad, sorry Tad, maaf. Siap, aman. Maksudnya siapakah yang Maha Kuasa di sini? Iya, siapa yang Maha Kuasa di situ? Ya Allah. Bukan anak manusia bukan ya?
Nah, abang anak salah. Kok nah lagi? Dengar dulu. Abang gini, enggak buat teman-teman. Harusnya gini, jangan anda membuat tafsiran Anda. Kok Anda harus tafsiran? bisa nanya dulu. Gini, Anda harus tanya dulu. Gimana sih nih bro, gitu loh. Kenapa sih kalian bilang seperti ini gitu? Harusnya Anda tanya, baru kita jelaskan. Iya, saya tanya. Ini saya tanya. Begini. Anda menafsirkan. Ini kan ditanya. Kok nafsir? Anda bertanya, tapi Anda menafsirkan. Makanya biar saya jelaskan konsep kekristenan. Oke, pelan-pelan ya, Bang, pelan-pelan. Saya tanya nih, pelan-pelan nih. Yang anak manusia di sini Bapak atau Yesus? Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan anak manusia kan? Bukan. Bukan. Oke. Yang Maha Kuasa di sini Yesus atau Bapak? Nah, abang salah. Salahnya abang. Lah ini gimana? Kok jadi saya yang salah? Oke, gini, harusnya abang tanya dong, kenapa sih bro kau tanya gitu, kau bilang gitu, itu tanya. Ya, itu saya nanya, itu saya nanya, Bang. Oke, biar saya jelaskan. Oke? Enggak, biar teman-teman tahu tuh sebenarnya gimana. Jadi gini, sama seperti abang, misalnya gini ya, abang adalah orang yang punya kuasa manusia, bro. Dengar dulu, makanya ini sama. Misalnya abang, ini contohnya, karena tentang Tuhan itu bang sulit abang jangkau. Nah, makanya saya ambil manusia dulu, gitu loh. Kenapa menjelaskan manusia ini loh? Lukas 22:9 lu jawab Selagi abang masih berpikiran Tuhan itu terbatas, abang sulit nerimanya. Ini lo baca Lukas 22:9. Siapa yang Maha Kuasa? Dulu satu-satu ngomong, Handi. Kau laki-laki Lu kan? diam dulu kau. Ini Lukas 22:9. Pertanyaannya adalah siapakah yang Maha Kuasa di sini? A, Bapak, B, Yesus. Sekarang begini. Udah dibilang Allah. Yesus itu berarti Yesus nggak Maha Kuasa ya? Nah, Anda tafsirkan lagi kan? Pertanyaan saya ulang kalau begitu. Berdasarkan Lukas 22:69, siapa yang Maha Kuasa? Yesus. Anda takut terima kenyataan. Anda takut ulang lagi. Dengar dulu. Berdasarkan Lukas 22 nomor 69. Siapakah yang Maha Kuasa? A, Yesus. B, Bapak. Jawab. Anda nggak bisa memisahkan yang itu, gitu loh. Ketiganya itu satu. Lukas 22:69 ini berapa oknum? Bang, apa dibilang Yesus, aku dan Bapak adalah satu, bukan sama ya, satu. Ini loh 69 ini, lo baca dulu deh. Dengar dulu, makanya dengar dulu. Nah, sekarang begini nih, makanya. Baca dulu, nggak bisa. Lukas 22:69 lu baca dulu. Udah saya baca. Baca dulu. Lu menghindar terus nggak membaca. Baca. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke, baik. Siapa anak manusia itu? Yesus. Siapa yang Maha Kuasa? Allah. Yesus Maha Kuasa nggak? Ya, Maha Kuasa. Kucluk kalau bahasa Indonesiamu itu. Benar-benar kau itu. Makanya gini, sebelah kanan Allah itu kan Andi, dia sama, nggak di atas nggak di bawah, dia sama. Makanya abang memisah-misahkan. Makanya tapi gini ya, mulai ngaco dia gini. Dari surga kalian 72 gini, enggak boleh apa Angel, enggak usah kita bawa apa ke situ. Sekarang gini, buat teman-teman yang muslim 69. Enggak. Di sini berapa oknum? Dengerin dulu. Lukas 22:69 berapa oknum? Itu tetap satu oknum yang sama. Oke, baik, oknum yang sama ya. Apakah siapakah yang manusia di sini? Anak manusia Yesus. Apakah Bapak anak manusia juga? Tidak. Apakah Bapak dan Yesus sama? Bapak dan Yesus sama? Tidak. Tidak. Siapa yang Maha Kuasa kalau tidak sama? Yang Maha Kuasa Allah. Berarti Yesus Maha Kuasa atau tidak? Maha Kuasa. Yakin? Iya. Oke. Iya. Jadi berarti ada dua yang Maha Kuasa. Nah, kan Anda langsung bilang dua. Sekarang gini, saya jelaskan. Tadi Anda bilang dua oknum. Nah, satu. Tadi saya bilang satu. Mana saya bilang dua? Kalau satu, apakah Bapak dan Yesus sama itu? Tidak. Ada berapa oknum kalau tidak sama? Loh, ada satu. Yang mana oknum kalau satu? Yesus atau Bapak?
yang oknumnya sama itu ya Allah, karena karena Bapa dan Yesus adalah Allah. Anak manusia di surga. Nah, dengar dulu Bang. Dengar dulu. Sekali lagi terakhir nih. Yesus itu di surga anak manusia atau bukan? Anak manusia. Baik, kalau Bapak itu anak manusia atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi satu anak manusia, satu bukan anak manusia, betul? Hakikat Allah, iya. Ya, berapa oknum di situ? Satu. Yang gimana sih ini orang ini? Sekarang gini. Dengar dulu. Anda bingung. Anda bingung. Biar saya jelaskan. Anda yang bingung kok. Jadi Anda yang nanya gimana sih ini? Saya nggak nanya. Saya nggak ada nanya gimana. Yang nanya itu Anda, yang bingung Anda. Saya mundur sekali lagi nih, biar jelas sama penonton nih. Enggak, dengar. Anda tidak akan paham. Ntar, host. Yesus itu dari tadi Anda selalu apa? Anak manusia. Nah, enggak, Anda nggak akan paham. Ini tertulis, saya ulang ya. Terakhir nih saya, di sini saya mau merokok. Yesus di surga itu anak manusia atau bukan? Iya, anak manusia yang naik ke surga. Baik, anak manusia. Ya, Bapak di surga itu anak manusia atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi ada satu anak manusia, ada satu bukan anak manusia, betul? Iya. Yang mana yang maha kuasa? Allah. Anak manusia yang maha kuasa atau bukan? Anak manusia yang maha kuasa. Yang maha kuasa siapa? Allah. Berarti ada dua. Apa? Anak manusia atau bukan? Nah kan enggak, makanya Anda bingung. Biar saya jelaskan. Kacau dengerin. Lanjutkan, mau ketawa dulu gua. Bukan, dengar. Jadi begini ya buat teman-teman yang muslim gini. Sebentar. Sama dengan Bang Hamdi. Dengar dulu host, dengar dulu. Sebentar, saya izin nyapa dulu yang baru naik Bang. Sebentar. Assalamualaikum Kang Dewa. Dan ada ya. Oke, siap. Ini ada Nick Top juga, izin disapa dulu. Dari mana Bang? Oh iya Bang, Assalamualaikum. Saya dari Mandailing, ya. Medan Bang. Islam apa? Oke, baik. Siap. Nanti menyimak dulu Bang ya. Ini banyak narasumber. Oke Bang. Oke. Nah ini buat teman-teman yang muslim boleh bertanya sama kita nih tentang kekristenannya. Oke, sekarang saya jelaskan. Begini loh, sama dengan Bang Hamdi. Bang Hamdi adalah manusia, ya manusia. Di dalam diri Bang Hamdi ada roh. Ya kan, tapi saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Ya iya, jangan potong dulu. Anda sulit berpikir. Enggak usah lu jelaskan diriku. Aku mengerti diriku sendiri. Enggak usah lu enggak usah jelasin diriku. Orang tua Anda sulit contoh orang tua. Oke, saya. Kan? Karena Anda sulit menerima kenyataan gitu. Jadi gini, saya adalah orang yang punya kuasa. Udah. Saya bisa membuat bagian dari dalam diri saya, roh saya, kemana saya mau. Nah, kemana saya mau. Udah. Nah, bagian dari diri saya bisa menjadi manusia. Itulah. Nah, manusia menjadi manusia. Saya kan bukan manusia. Saya dalam sang sumber, dalam kemuliaan. Udah. Menjadi manusia. Nah, ketika yang menjadi manusia ini naik ke surga, dia duduk di tahta kemuliaan saya, penghormatan, tanda kanan itu Bang, penghormatan. Dia di sebelah kanan, gitu loh. Pertanyaannya adalah, dengar dulu. Pertanyaannya adalah, apakah hidungmu adalah Tuhan? Salah, Anda harusnya jangan mengatakan gitu. Pertanyaannya adalah, apakah roh Anda adalah saya ke fisik dulu sebelum roh. Saya ke fisik dulu. Anda ambil contoh manusia. Yesus juga Anda udah bingung. Kita tidak akan nyambung. Sama dengan fisik Anda. Sama-sama laki-laki. Kan itu contohnya lu ambil. Pertanyaan saya adalah, apakah hidungnya Yesus adalah Tuhan? Kau hidungnya Yesus adalah Tuhan. Udah, itu nggak perlu saya jawab. Kau ambil contoh manusia, makanya aku kejar situ hidung. Itu bukan pertanyaan. Makanya jangan ambil contoh ke manusia. Anda mengatakan hidungnya Yesus adalah Tuhan, kan itu bukan pertanyaan. Udah. Terus kalau begitu secara keseluruhan, apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Atau gini dulu, Anda secara keseluruhan aja. Yesus punya jasmani mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut.
Apakah jasmaninya Yesus adalah Tuhan? Anda sia-sia saya jawab Anda kalau Anda tidak akan paham. Saya ulang kembali. Nah, saya mau memberi pemahaman, Anda menolak. Apakah jasmaninya Yesus adalah Tuhan? Manusia. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Rohnya, dan dia itu firman. Jadi ada dua di dalam diri Yesus, satu manusia, satu Tuhan. Kok satu manusia? Iya, satu. Dia tubuhnya tubuh manusia, rohnya roh Tuhan. Ya. Roh Tuhan. Ya. Baik. Kita kunci di sini ya. Ya. Baik. Waktu dia bayi, berarti roh dalam diri bayi ini adalah roh Tuhan. Iyalah, Roh Kudus. Oke, baik. Siapa Tuhannya Maria waktu Yesus bayi? Hah? Siapa Tuhannya Maria waktu dia punya anak bayi namanya Yesus? Ya, Allah yang sama, Allah Israel, itulah sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti Bunda Maria tidak menuhankan anaknya yang bayi ini. Hah? Kan di dalam diri bayi itu ada Tuhan, rohnya Yesus Tuhan, kan betul? Iya. Berarti anaknya Maria ada manusia, ada Tuhan, betul? Rohnya roh Tuhan, bukan ada manusia ada Tuhan, rohnya roh Tuhan. Iya, jadi Yesus ini rohnya Tuhan, fisiknya manusia. Betul? Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu punya bayi? Allah Israel. Bukan Yesus. Ya Yesus, abang yang menjadi manusia itu kan. Berarti Tuhannya Maria adalah bayi itu. Iya. Yakin tuh? Nah, baca Bang, Lukas 1 ayat 28. Nah, pas. Oke, silakan dibaca. Seperti apa? Ya udah, silakan dibaca. Ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya? Berarti apa? Iya, Tuhannya Maria bayi itu, bacalah. Ya itu. Oke. Karena di situ Maria sampai mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia merasa. Ya udah, artinya gitu. Kalau bayi ini lagi tidur, siapa yang disembah Maria? Kalau bayi ini sedang tidur. Aku Bang nggak sama Maria di situ. Apakah Maria konsisten menyembah bayi? Bang, aku nggak sama Maria di situ. Oke, baik, nggak sama. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Iya. Oke. Apakah Yesus Maha Kuasa? Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Apakah Yesus Maha Kuasa? Dulu kita sama-sama tanya, sama-sama jawab. Abang tanya, kita sama-sama jawab. Ya, di sini apakah Tuhan yang Maha Kuasa? Islam. Sama kita. Udah gini sama kita. Apakah Tuhan dengerin pertanyaannya? Dijawab dulu lah. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Jadi manusia. Sulit kali abang sulit kali terima kenyataan. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Iya. Apakah Yesus? Apakah bayi Yesus Maha Kuasa? Ntar dulu, saya tanya dulu sama abang. Abang, apakah Tuhan Maha Kuasa? Sama-sama jawab kita. Saya jawab iya. Iya, Maha Kuasa. Oke, sekarang saya yang bertanya lagi. Apakah Tuhan sanggup menjadi manusia? Saya jawab iya. Abang jawab? Tidak. Oh, berarti terbatas dong Tuhan abang. Justru, entar dulu perempuan. Justru kalau dia menjadi manusia. Justru kalau dia menjadi manusia. Jelas bang. Di situ abang udah menyatakan Tuhan abang bukan Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, dia bisa jadi manusia. Kalau begitu silakan Anda selesaikan dulu topik ini. Apakah Yesus Maha Kuasa? Iya, Yesus iya. Oke. Tunjukkan apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi. Enggak, abang harusnya tanya gini, di mana Yesus memiliki saya kuasa? Bertanya? Kan saya nggak sama Yesus bertanya. Anda tadi mengatakan Yesus itu Maha Kuasa. Pertanyaan saya adalah apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Silakan. Apa yang dikuasai Yesus? Abang nggak pertanyaan bang. Saya nggak ada di situ, gitu loh.
abang gini loh, gini bang. Kenapa kami bang Anda berada di situ, tapi Anda berani mengatakan Yesus itu maha kuasa? Dengar dulu bang, ajaran Kristen bang, bukan ajaran karang mengarang. Jadi kalau saya tidak tahu, ngapain harus saya karang saya tahu? Tapi Anda gitu tadi tak saya tahu Yesus maha kuasa loh. Anda saya tahu. Iya, bukan di saat kecil dia mengatakan, di saat dia besar. Jawabannya yang dikuasai Yesus waktu bayi adalah jawabannya di Lukas 11 nomor 27. Itu jawabannya. Lukas 11 27 jawabannya. Iya. Dia menguasai air susu ibunya karena dia bukan anak kembar. Sendiri dia itu aja yang dikuasai. Oke. Bang, entar bang. Ya. Suara anak saya. Ya, benar-benar. Kondisikan dulu anaknya, di mute aja ya, abang ya. Istirahat dulu juga, jangan lupa.